kita pahami semua rencana Allah. Mari kita belajar mengerti akan firman Tuhan dan berdoa minta kepada Tuhan. Jauhkan dari kepandaian dan kepintaran kita. Ingat, supaya kita jangan sia-sia datang menyembah Tuhan. Hidupkanlah pelita imanmu melalui firman daripada Allah. Hidupkanlah pelita imanmu melalui doamu dengan nama Roh Kudus. Supaya dapat bercahaya di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita, memberikan cahaya, kekuatan penolong bagi kita. Supaya tipu daya iblis tidak masuk menghancurkan pemikiran kita. Supaya kita tidak terpisah dalam kebenaran Tuhan. Lihat apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Jangan sepele lagi saudara-saudaraku. Kalau kita menginginkan keselamatan itu, apapun dosamu, apapun dosaku, apapun kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni. Bahkan kita sudah tulus minta pengampunan kepada Tuhan. Malah diberikan lagi cahaya kasih karunia hikmat luar biasa. Karena Tuhan berkata, aku datang kepada orang jahat bukan kepada orang benar. Aku mencari yang belum mengenal aku, kata Tuhan. Supaya mengerti kebenaran. Biarlah orang benar itu mempertahankan imannya. Tapi hati-hati kamu, katanya. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Terdahulu bisa terkemudian, terkemudian bisa terdahulu. Ini kita pahami. Artinya itu apa? Bagi orang yang sudah mengerti firman kebenaran, bertahan dalam imannya. Sehingga Tuhan Allah mengasih karunia bagi orang-orang yang jauh dari dia, dihikmati semakin ditinggikan. Hikmat kasih karunia ini pengajaran kitab yang layak dapat dengar domba jemaat daripada Allah. Jadi sehingga domba jemaat Tuhan itu memahami dalam pikirannya keluar dalam keibadahan. Pulang dari gereja, iya betul juga ya. Iya, selama ini berarti ada kekeliruan kami menyembah Engkau Tuhan. Ampunilah kami. Kami percaya dengan Roh Kudus-Mu berdoa kepada Tuhan. Ajari, harus gitu. Tujuan daripada firman, ada kebersamaan jemaat domba daripada labai suci daripada Tuhan. Kebersamaan datang menyembah Tuhan supaya semua sama-sama memahami, mengerti, menyembah Tuhan. Maka kita berdoa kepada Tuhan dalam keibadahan. Aku berdoa Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, jiwa dan tubuhku persembahkan di hadapan Tuhan sebagai pengampunan dari tangan segala dosaku. Segala karena roh hikmat pengertian pengajaran dari aku Tuhan. Aku orang bodoh. Ampuni segala dosa dan dosaku Tuhan. Tidak lupa segala dosa di hadapan Tuhan. Ajari aku Bapa keajaiban mujizat ilahi-Mu. Supaya kami kuat semua. Jemaat daripada Tuhan saat ini bergolong lain atas bumi. Engkau yang tahu Tuhan kekuatan kuasa kegelapan. Tolong kami. Kuatkan kami semua. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapak yang baik. Kami percaya. Gitu. Datang ke gereja jangan sembrono. Sampai ke gereja nyanyi-nyanyi begini-begini. Tapi hatinya tidak tulus datang menyembah Tuhan. Itu. Bukan hanya di gereja kita menyembah Tuhan. Di rumah kita sendiri bisa kok. Karena pesan Tuhan Allah berkata, buka pintu kamarmu. Berdoalah engkau. Aku akan mendengar. Di dalam kebenaran firman Tuhan jangan sembrono menjabarkan firman Allah kalau tidak kehendak daripada Allah. Bagi saya, jangan buat dari kepandaian kepintaran. Itu hikmat dunia berbicara. Karena sudah janji. Pernyataan firman. Kalau kita belajar, percayakan Roh Kudus tetap dalam hidupmu. Supaya Roh Kudus menjagai, menyelibuti, memagari kita. Sehingga doa kita datang kepada Tuhan. Sampai nggak terhalang di ruang angkasa sana. Kalau penghalang di udara ada. Kalau hamba pelayan Tuhan kurasa tahunya itu. Dan tulis di mana. Karena sudah memahami dia firman Tuhan. Cuma kadang-kadang mungkinnya seperti saya ini ada sulitnya melakukan pernyataan itu.
Melakukan pernyataan saya pribadi pun kadang-kadang susah. Itu saya akui. Karena aku tahu kekuatan kuasa kegelapan ini menyerang terus. Melemahkan. Bahkan yang sudah satu iman dengan saya, mau kadang-kadang kita dijatuhkan. Itulah godaan iblis tadi, kuat tipu dayanya itu. Tapi begitu, mari kita belajar lebih memahami firman kebenaran daripada Allah. Mari berdoa kepada Tuhan dengan nama Roh Kudus yang ada di tubuh dan iman kita. Menjadi pelita cahaya di dalam hidup dan iman kita. Di saat menyembah Tuhan sehingga jawaban doa dan ibadah kita Tuhan jawab. Sehingga kita menerima hikmat, pengertian, pengajaran, kasih karunia. Supaya tidak tersembunyi itu. Tuluslah kita meminta seperti katakan dalam firman, tidak ada tersembunyi kalau kita percaya kepada Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, siapapun menonton video ini jangan di-share. Saya nggak mau. Like, share kepada yang satu iman supaya memahami. Dengan cara inilah saya buat di channel YouTube supaya dapat terlingkup semua seluruh dunia yang percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata, beritakan Injilku, aku menyertaimu. Aku tahu kau orang susah. Bertahanlah. Banyak yang kau hadapi katanya. Tapi tidak seberapa beban kau hadapi daripada kau hadapi di saat aku di dunia, kata Allah. Kata Yesus Kristus. Memang benar. Saya pribadi banyak yang kau hadapi, saudara. Enggak, setan lah mengganggu yang itulah, yang inilah, yang itulah. Kadang goyah. Kadang terbodoh. Tapi selalu kita, Tuhan dalam hati, kuatkan aku. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Banyak masalah saya pribadi yang saya hadapi. Disitulah saya tahu pribadi saudara-saudariku. Barang siapa yang Tuhan ingini menjadi pemberita Injil. Saya pribadi saudara-saudara. Saya pribadi mengatakan sanggup bahwa kehidupan saya tidak kaya di bawah kolong langit di atas bumi ini. Hanya cukup penyertaan dia, pemberiannya. Karena firman Tuhan berkata, pikul salib itu bukan gampang. Ikut kebenaran itu bukan gampang. Harus dia menderita bentuk segala hal. Setiap Tuhan Allah Yesus Kristus yang menjamah manusia menjadi hamba pelayannya, kehidupannya ini tidak akan senang. Karena banyak godaan yang harus dihadapi. Bertahan aja udah cukup. Udah kuat di dalam Tuhan. Bertahan udah cukup kali. Malaikat surga melihat kita. Karena firman Tuhan. Siapa yang mengikut aku harus siap menderita dan siap ikut salib. Jangan kita salah paham. Saya akan mencukupkan makananmu, aku akan menyertaimu katanya. Cuma Tuhan tidak membiarkan kelaparan. Tuhan cukupkan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, jangan kau buat bayi suciku menjadi ajang bisnismu. Supaya jangan dosa. Saudara, aku kasih dalam nama Yesus. Sudah banyak mungkin like saya tonton di channel YouTube ini. Puji Tuhan, barang siapa yang menonton ini percayalah saudara-saudariku. Saudara pasti Tuhan berkati. Saudara, Tuhan sudah memperhatikan barang siapa yang menonton video ini, bahwa Anda itu sudah diperhatikan Tuhan dari atas. Sudah ada Tuhan punya rencana bagi orang percaya kepada dia dengan cara apa dia menyembahku. Semenjak mendengar firman ini saya sampaikan kata Tuhan. Setiap firman Tuhan Allah menyatakan firman-Nya kepada manusia yang layak percaya kepada dia dan harus sanggup siap menderita dan pikul salib. Bukan mau jadi kaya, bos. Tapi dia cukupkan. Kalau diberikan seorang hamba dia utus, anaknya kaya, lupa dia dan sama Tuhan. Timbul kesombongan dan keangkuhan. Karena banyak uangnya. Maka dikatakan nilai mata uang adalah akar dari segala kejahatan, kata Tuhan. Akar segala dosa.
Jadi mari kita berkenan kepada Tuhan, jangan takut. Serukanlah diri kita kepada Tuhan. Sekalipun ada kekurangan, bertahanlah. Ini menjelang akhir zaman. Percaya saudara. Kita tidak tahu tahun 2024 apa yang akan terjadi. Itu kehendaknya rencana daripada Tuhan lah terjadi. Karena saya kemarin tanggal 5 Januari 2023 sudah saya buat khotbah di channel YouTube. Bahkan saya bangkit lagi. 2 malam ini saya bongkar semua. Saya pirakan lagi itu. Supaya benar terjadi perkataan firman itu disampaikan akan terjadi. Bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Ternyata terjadi tahun 2023 ini. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, pelanggan channel YouTube ini, mari kita saudara. Dari kita untuk Tuhan itunya. Tidak ada kepentingan pribadi saya supaya aku tenar di media sosial. Oh, jauh-jauh ya. Saya tidak ingin tenar-tenar aku di media sosial, enggak. Supaya aku hebat pengkhotbah. Supaya aku enggak. Jauh-jauh itu. Demi Tuhan Allah yang hidup. Jangan saya dipamor-pamori. Lakukanlah perkataan ini kalau kita mendengar. Senangkanlah nama Tuhan. Nama Tuhan lah agungkan. Nama Tuhan lah publikasikan. Supaya Tuhan bersenang melihat kita. Saya tidak ingin supaya hebat di publik, supaya hebat beda. Tidak. Jauh-jauh itu. Karena itu pesan Tuhan. Jangan buat kepentingan pribadimu, kata Tuhan. Beritakan Injil itu. Hikmat kasih karunia aku berikan kepadamu itu hikmat daripada yang maha tinggi, kata. Sekali kadang-kadang aku mau membangkang. Pribadi sendiri saya kadang mau membangkang. Tapi terus ingat ke disanjungnya kita, disanjungnya. Tolonglah anakku. Baru kita buat. Saya sendiri pun mau melawan. Tetapi Tuhan tetap teguhkan imanmu anakku. Dia curahkan hikmat pengajaran itu. Beritakan Injil itu. Supaya tidak tersesat semua. Ini sudah menjelang akhir zaman. Bahwa penyesat sudah banyak, kata Tuhan. Supaya tidak tersesat domba-dombaku itu, jemaatku itu, bayi suciku. Itu sama-sama di antara kamu sesama manusia, katanya. Tapi saya bilang kepada Tuhan, oke, terima kasih Tuhan. Tapi lawat aku, jagai aku, karena ku hadapi ini dunia besar. Bahkan nyawa saya hadapi Tuhan, karena firman-Mu berkata, kau yang mengenal kebenaranku lah menjadi musuhku. Itu katamu Tuhan sama saya bilang. Tapi jagai aku. Bukan gampang Bapak menjaga kebenaran berkolong lagi di atas bumi Tuhan. Tapi aku percaya bagimu tiada yang mustahil. Bagimu tiada tidak mungkin. Itu aja aku percaya daripada engkau Bapak yang baik, aku bilang. Karena saya pun tidak lupa segala dosa. Engkau yang tahu dosaku paling besar berkolong lagi di atas bumi ini dalam hidupku. Aku bilang sama Tuhan. Jagai aku Tuhan. Terbukti keajaiban mujizat daripada Allah saya rasakan. Di mana tadi malam udah maut kematian ku hadapi. Tapi Tuhan tolong aku. Mau kecelakaan. Sertai Tuhan aku. Itu. Tanpa ku tahu itu, tanpa ku sadari. Karena aku selama ini agak membangkang kepada dia. Tegurnya aku. Kalau Tuhan udah berdegor orang ngeri. Apalagi firmannya dimain-mainkan. Bisa-bisa kematiannya ini tiba-tiba nggak tahu kita. Hati-hati. Jangan sepele saudaraku. Bagi kita hamba pelayan Tuhan dimanapun berada. Jangan permainkan firman Tuhan. Karena Tuhan melihat. Saya belajar saat ini. Minta maaf kepada Tuhan. Semoga lagi Tuhan mengampuni. Kalau udah dikeluarkan kita dari pandangan matanya. Seperti yang di Alkitab itu. Aku gak mengenalmu. Jauh kau dari mataku, kata Tuhan. Siapa kau, kata sama.
Tapi Tuhan karena Maha Pengasih Yesus Kristus mengampuni orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Karena dia melakukan kebenaran dan doa keselamatan. Keimanan kita, cahaya pelita yang berpegang dalam jiwa dan tubuh dan iman kita. Sekalipun kita lihat segala dosa, Tuhan mengampuni. Itu. Kenapa saya buat di channel YouTube Khotbah Firman Tuhan? Apa pesan Tuhan kepada saya? Sadarlah engkau, baik suci itu adalah umatku, dombaku, jemaatku, kata Allah. Domba-dombaku, jemaatku. Bukan gereja baik suciku, kata Tuhan. Gereja itu kebersamaan kamu menyembah aku, perkumpulan bersama, kata Tuhan. Biar tahu saudara-saudara. Maka dikatakan janganlah kau buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Firman Tuhan berkata di kitab ini, kita percaya kepada Yesus karena kita Injil. Gereja itu adalah tempat kebersamaan menyembah Tuhan dengan hamba-hamba pelayan yang Tuhan profesikan ke sana. Kalau baik suci daripada Allah umat sendiri, manusia itu sendiri yang akan mau dimiliki Roh Kudus daripada Allah. Artinya Roh Kudus, roh keilahian, keajaiban, mujizatnya. Maka saya buat channel YouTube. Karena saya percaya kalau saya viralkan channel YouTube ini, pasti semua orang nonton. Dan tidak ada kepentingan pribadi. Tapi khusus yang percaya kepada Yesus Kristus. Itu. Khususnya Kristen Nasrani dimanapun berada. Jangan salah pengajaran dalam firman Tuhan. Sehingga jemaat domba daripada Allah nggak bingung. Kasihkan arahan-arahan yang positif. Berdoalah supaya dapat hikmat pengajaran, keajaiban, keilahian, kodrat ilahi. Raja alam semesta Yesus Kristus. Dengan nama Roh Kudusnya. Itu. Itulah saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Firman kita pelajari, saya viralkan ini. Barang siapa yang punya telinga, mendengarlah ini. Dan barang siapa yang punya penglihatan, diperhatikanlah ini dilihat. Dan barang siapa yang punya pemikiran yang tenang, masukkanlah dalam pemikiran. Camkanlah ini. Supaya kita dapat keselamatan, diselamatkan oleh Tuhan menghadapi gelora dunia ini. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun dibilang orang munafik, itu bahasa dia lah. Itu bahasa dunia lah itu. Kalau manusia mengatakan kita orang munafik, orang begini-begini, berarti dia menganggap dirinya paling benar. Padahal di hadapan Tuhan belum tentu. Itu kata dunia. Hanya Tuhan yang tahu. Kenapa begitu Tuhan saat ini tegas? Karena menjelang akhir zaman, akhir dunia sudah mendekat. Kalau tidak dipercepat kata Allah, penghakiman tidak ada. Dalam kitab Injil berkata. Kalau tidak dipercepat masalah gini, kelak penghakiman gak ada. Maka kita yang mengerti firman Tuhan, mari saudara-saudariku, relakanlah dirimu, hendaklah kau bijak, rendah hatilah. Janganlah, jauhkanlah kesombongan. Di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, percaya dengan Roh Kudus, percayakan dirimu kepada Tuhan, minta hikmat daripada Allah saat menyembah Dia. Jangan sombong, jangan angkuh. Perbuatan itu terutama, berbuatlah kepada sesama. Sekalipun kita mengerti iman dan kasih, kalau kita nggak berbuat kepada sesama, saling menolong, nggak ada gunanya juga hadapan Tuhan. Sebab itu saya buat, saya beritakan Injil ini di channel YouTube supaya seluruh dunia memahami. Saya sudah melihat channel YouTube saya yang bergabung channel YouTube saya sudah banyak, aku tengok hamba-hamba Tuhan sudah mulai memahami, menjabarkan firman Tuhan itu.
Puji Tuhan bagi dia. Udah mengerti keajaiban keilahian. Sudah mengerti hikmah kasih karunia dari tahta yang maha tinggi menjabarkan firman di channel YouTube. Puji Tuhan. Sudah mengerti. Bukan hanya mujizat lagi. Keajaiban keilahian yang maha tinggi Raja alam semesta Yesus Kristus. Kodrat ilahinya. Kejarlah itu kata Allah. Percaya dengan Roh Kudus di saat datang kepada Roh Kudus memuluskan pikiranmu di saat datang kau kepada kata Allah. Dunia bisa kau lupakan. Terima kasih saudaraku dalam malam ini saya buat. Terima kasih. Semoga kita diberkati Tuhan. Semoga kita diselimuti Tuhan. Oleh keajaiban keilahian, kodrat ilahi, mujizat yang nyata dari maha tinggi Yesus Kristus pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Allah yang luar biasa di dalam nama Yesus menyertai dan menyelimuti dan memberkati semua. Mari belajar datang kepada Tuhan. Lihat gelora dunia. Sebelum kita masuk ke ranah firman, kita dengar bersama nyanyian pujian ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, ku terdengar sini sana banyak berita menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, ku terdengar sana sini banyak yang menggemparkan, berlindunglah dalam firman Tuhan, berlindunglah pada firman Allah. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Terima kasih bagimu. Engkau selalu menghantar doa kami kepada Bapa kami dalam sorga. Haleluya biasa dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus Raja alam semesta. Terima kasih bagimu Bapa yang baik. Semakin Engkau mengajari kami, kepribadianku juga semakin Tuhan ajari. Kuatkan aku Bapa, Engkau yang tahu. Kekuatan kuasa kegelapan ini selalu menyerangku, tak ada hentinya. Permohonanku kepada Tuhan yang kudambakan, selimuti aku, kuatkan bahkan yang menonton video ini Bapak. Hikmati mereka keajaiban lainmu, supaya kami ada kebersamaan menjabarkan firman-Mu, memberitakan Injil yang sebenarnya di bawah kolong langit di atas bumi ini. Jamah bagi hamba-hamba yang sudah Tuhan berkati, supaya kami Bapa mampu berjalan sesuai kehendak rencana daripada Allah. Memohon menunduk diri kepada Tuhan. Selamatkan umat-umat yang percaya kepada Engkau semua Bapa. Hikmati dombamu, hikmati jemaatmu, hikmati bayi suci daripada Allah. Genggam hati mereka. Engkau yang tahu kuasa kegelapan ini. Sebab ini kami berdoa dan pribadi berdoa. Jamaah Tuhan, umat-umat yang percaya kepada Engkau, yang menguatkan untuk memberitakan Injil keajaiban ilahi daripada Tuhan di jalan roh dan kebenaran dengan naungan tuntunan pimpinan Roh Kudus. Hikmat kasih karunia pengajaran daripada Engkau mengajari mereka. Ingatkan mereka Bapa, tidak tertipu daya hikmat dunia di saat menyembah Engkau. Biarlah hikmat dari tahta kemuliaan daripada Allah menyelimuti mereka. Berkati mereka, cukupkan segala beban mereka, cukupkan segala beban kami. Kasihani kami Bapa, ampuni. Memang dunia tidak tempat kami Bapakku yang baik. Tidak tempat kami Bapa, karena dunia ini penuh
sandiwara dua ini penuh kegelapan. Terkadang kami tidak sanggup Bapa menghadapi tanpa uluran tangan daripada Tuhan. Tanpa keajaiban-Mu Bapa. Oleh Roh Kudus mulai menguatkan kami. Kami berdoa saat ini.